Materi pertama kali ini diawali dengan materi kerangka konseptual pendidikan multikultural. Diawali dengan inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan. Menurut Pramono, inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan anak memiliki harapan dan cita-cita. Antara lain, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralisme budaya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah alternatif dan membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralisme budayanya. Selanjutnya, menerjemahkan konsep pluralisme budaya ke dalam praktik pendidikan multikultural. Materi kedua, reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Yang pertama adalah revitalisasi kurikulum. Revitalisasi kurikulum seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, kedudukan kurikulum menjadi sangat strategis dan penting. Selanjutnya, penerapan 4 pilar proses pembelajaran. Penerapan 4 pilar proses pembelajaran pada setiap jenjang, jenis, jalur pendidikan sangat diperlukan bagi terlaksananya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Materi yang ketiga, integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Terdapatnya 4 tema dalam materi ini. Yang pertama adalah tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema persatuan dan kesatuan, tema kerakyatan. Materi yang keempat, pengembangan pendidikan multikultural berbasis kompetensi. Yang pertama adalah konsep pendidikan berbasis kompetensi. Kedua adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu ke dalam bentuk ketetapan, keberhasilan, dan tanggung jawab. Terakhir adalah prinsip dasar pengembangan modal pembelajaran multikultural. Yang selanjutnya yaitu reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Yang pertama, revitalisasi kurikulum. Pembahasan pendidikan multikultural difokuskan pada hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural sebagai studi tentang etnis, yaitu penelaah terhadap berbagai kelompok etnis atau budaya. Yang kedua, pendidikan multikultural mempelajari dampak dari ketidakadilan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai proses pembelajaran mencakup hasil serta proses instruksionalnya, termasuk di dalamnya pemahaman para pendidik terhadap komponen utama dalam kurikulum, yaitu tujuan pembelajaran, materi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural memerlukan kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif, dengan harapan agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif, walaupun dari berbagai ragam budaya. Dan yang kedua, penerapan 4 pilar proses pembelajaran. 4 pilar proses pembelajaran ini pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sangat diperlukan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu ada penerapan learning to know, penerapan learning to do, penerapan learning to be, dan yang terakhir penerapan learning to live together. Dan yang ketiga, integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Keempat pilar tersebut secara potensial dapat diintegrasikan dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Dengan demikian, budaya damai akan dapat terwujud berdasarkan multikultural bangsa Indonesia. Berbagai strategi perlu dikembangkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Perlunya dikembangkan sistem kurikulum yang memungkinkan dapat berlangsungnya proses pembelajaran yang secara epistemologis, psikologis, dan sosial moral relevan. Salah satu konsekuensi dari penerapan ini adalah pembaharuan kurikulum dengan mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan.
peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan pejabat dan dalam jabatan guru, serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang ketiga, pengembangan sistem pengelolaan pendidikan. Perlu mengembangkan sistem pengelolaan kependidikan dengan menegakkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat, mengembangkan sistem pendidikan tinggi. Perlu mengembangkan sistem pendidikan tinggi, terutama universitas, institut yang mampu melaksanakan doktrin Tridharma perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat menjadi agen pembangunan masyarakat daerah pada khususnya dan negara bangsa pada umumnya. Yang terakhir, menyamakan persepsi masyarakat. Perlu menyamakan persepsi masyarakat, terutama orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal tentang perlunya memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tema pendidikan multikultural Indonesia ada 4. Yang pertama, tema ketuhanan. Tema ketuhanan ini dimaksudkan untuk membentuk sikap sadar terhadap nilai-nilai, norma-norma religiusitas siswa, meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam berkehidupan pada masyarakat yang beragam sehingga terjalin keharmonisan hidup dalam keragaman. Yang kedua yaitu tema kemanusiaan, yang dimaksud untuk membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia. Yang ketiga yaitu tema persatuan dan kesatuan, yang dimaksud dapat membentuk pikiran, pemahaman, dan sikap atau perilaku yang senantiasa mengutamakan keutuhan dan kedaulatan kolektif sebagai warga masyarakat dan warga bangsa dengan semangat pluralitas antar budaya. Yang keempat yaitu tema kerakyatan, yang dimaksudkan dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat. Ya, selanjutnya pengembangan pendidikan multikultural berbasis kompetensi. Yang pertama ada konsep pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Gordon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, diantaranya ada pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap kompetensi sebagai kriteria keberhasilan. Hasan memberikan penegasan berkaitan dengan pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural yang didasarkan pada prinsip berikut. Yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Yang kedua, keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa.
Dan yang terakhir, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Yang ketiga, ada prinsip dasar pengembangan modal pembelajaran multikultural. Garis pokok besar pengembangan model pembelajaran multikultural disandarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu pertama ada pengenalan jati diri. Yang kedua ada mengembangkan sikap non-etnosentris. Yang ketiga, pengembangan secara integratif, komprehensif, dan konseptual. Yang keempat, menghasilkan sebuah perubahan. Prinsip yang kelima, menekankan aspek afektif dan kognitif. Dan prinsip dasar yang terakhir adalah kontekstual. Ya, dari penjabaran sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan, pendidikan multikultural merupakan pemahaman tentang beraneka ragam kebudayaan, ide, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan dan mengembangkan perbedaan sebagai bentuk keniscayaan. Tema pendidikan multikultural di Indonesia meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, keadilan, silaturahmi, persaudaraan, persamaan, dan baik sangka.